Alkitab murni, kisah penciptaan dunia Adam dan para nabi hingga ke penggenapan nubuatan di tanah Israel. Yesus Kristus dilahirkan sebagai penebus semua manusia yang berdosa. Ia disalibkan dan bangkit pada hari ketiga, naik ke surga dan akan datang kembali. Itu ajaran Alkitab murni. Ngomongin perjanjian lama nih, sebuah teks kuno yang dihormati miliaran orang. Tapi ada satu tuduhan yang kayaknya nggak ada habisnya. Katanya isinya udah diubah. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bedah buktinya. Beneran gak sih klaim itu? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya ya kan? Pasti banyak dari kita yang pernah dengar klaim ini, entah itu di internet atau pas lagi ngobrol-ngobrol. Ini pertanyaan yang simpel, tapi dampaknya besar banget. Nah, ini dia nih inti tuduhannya, to the point banget. Klaimnya tuh bilang ada perubahan yang sengaja dan gede-gedean. Tapi, apa iya data sejarahnya mendukung cerita ini? Yuk kita lihat bukti pertama. Oke, bukti pertama yang mau kita lihat ini mungkin bakal bikin kaget, karena ini menyangkut hubungan antara dua agama besar dunia. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Agama Yahudi dan Kristen, kan beda banget ya soal teologi dasarnya. Tapi, keduanya sama-sama menghormati kitab suci kuno yang persis sama. Coba lihat perbandingan ini deh. Di satu sisi, kita punya komunitas Yahudi yang nggak percaya Yesus itu Mesias. Di sisi lain, ada umat Kristen yang imannya berpusat pada Yesus. Beda banget kan? Tapi, lihat deh kolom terakhir. Dua-duanya setuju. Teks dasarnya ini otentik, nggak ada yang rusak. Jadi intinya apa? Intinya, debat antara Yudaisme dan Kristen itu bukan soal isi perjanjian lama atau tanahnya. Bukan. Perbedaannya itu ada di perjanjian baru dan soal gimana cara mereka menafsirkan nubuatan-nubuatan di teks yang lama itu. Teksnya sendiri nggak ada yang permasalahin. Nah, dari sini kita ketemu sama satu logika yang menarik banget. Coba pikir, kalau beneran ada konspirasi dari orang Kristen buat ngubah teks biar cocok sama cerita Yesus, harusnya kan komunitas Yahudi yang paling pertama teriak, ini palsu. Tapi nyatanya mereka malah jadi penjaga paling setia dari teks yang sama itu. Aneh kan? Oke, sekarang kita masuk ke sumber kebingungan yang paling sering terjadi, yaitu salah kaprah antara terjemahan dengan teks aslinya. Ini contoh yang gampang banget. Dulu di bahasa Inggris tahun 1600-an kata ghosts ya artinya roh. Tapi ratusan tahun kemudian kata itu maknanya geser jadi hantu. Nah, biar pembaca modern gak salah paham dan mikir roh hantu, penerjemah ganti jadi spirit. Artinya sama persis. Ini bukan ngubah teks asli loh ya, tapi memperbarui bahasa terjemahan biar pesannya tetap nyampe. Di bahasa Indonesia juga sama. Dulu kalau kita baca Tuhan menyelidiki segala perkara, artinya ya Tuhan menyelidiki semua hal. Tapi sekarang kata perkara itu identik sama kasus hukum. Jadi kalau ada terjemahan baru, mungkin katanya bakal diubah biar lebih pas. Wajar banget kan? Bahasa itu kan berkembang. Nah, ini dia poin pentingnya. Jadi salah besar kalau kita menyamakan pembaruan bahasa di terjemahan dengan perubahan di teks asli bahasa Ibrani yang kuno. Itu dua hal yang sama sekali berbeda. Oke, sekarang kita siap-siap. Kita bakal bahas sebuah penemuan yang, wah, ini benar-benar ngubah permainan. Sebuah penemuan arkeologi yang kayak kapsul waktu yang ngasih kita intipan langsung ke masa lalu. Biar kita paham seberapa penting penemuan ini, kita harus tahu dulu kondisinya gimana. Jadi, selama ratusan tahun, naskah paling tua yang kita punya itu teks Masoretik dari sekitar tahun 1000 Masehi. Artinya apa? Ada jeda waktu 1000 tahun lebih dari waktu penulisannya. Nah, di masa gelap 1000 tahun inilah, para kritikus bilang, pasti ada banyak perubahan terjadi di sini. Terus, di tahun 1947, terjadilah momen yang luar biasa ini. Ada seorang gembala muda, iseng-iseng lempar batu ke gua, malah nemu harta karun naskah terbesar abad ke-20. Di dalam guci-guci tanah liat itu, ada gulungan-gulungan yang umurnya jauh lebih tua dari apapun yang pernah ditemuin sebelumnya. Dan di antara semua temuan itu, ada satu yang paling fenomenal. Gulungan Yesaya Agung. Naskah kitab Yesaya yang hampir utuh. Dan setelah dites penanggalan karbon, hasilnya luar biasa. Gulungan ini dari tahun 150 sebelum Masehi. Artinya, kita sekarang punya naskah yang 1000 tahun lebih tua dari pegangan kita sebelumnya. Ini game changer. Nah, inilah saat pembuktiannya. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para ahli bisa ngebandingin teks dari abad pertengahan dengan kakek buyutnya yang 1000 tahun lebih tua. Jadi, apa hasilnya? Apa teksnya berubah drastis selama 1000 tahun itu? Apa teori pemalsuan itu akhirnya terbukti? Hasilnya, jujur, ini bikin semua orang melongo.
Setelah dibandingin kata per kata, ternyata teksnya itu 95% identik. Sama persis. Bayangin, setelah 1000 tahun disalin pakai tangan, kesamaannya luar biasa. Tapi, gimana dengan yang 5%? Apa itu varian? Tenang dulu, varian ini bukan berarti doktrinnya diubah, sama sekali bukan. Kebanyakan itu cuma hal-hal sepele, kayak beda ejaan nama, atau salah tulis yang kelihatan banget. Kalau di zaman sekarang ya kayak salah ketik atau typo lah. Nggak ada satupun dari varian ini yang mengubah pesan teologisnya. Jadi kesimpulannya gimana? Jauh dari ngebuktiin ada perubahan besar, gulungan laut mati ini malah jadi bukti paling kuat kalau perjanjian lama itu stabil dan bisa diandalkan. Penemuan ini nunjukin kalau proses penyalinannya itu hati-hati dan teliti banget selama lebih dari 1000 tahun. Pada akhirnya, bukti arkeologi dan bukti naskahnya tuh cerita sendiri. Dan ceritanya bukan soal konspirasi dan pemalsuan, tapi soal dedikasi para penyalin selama berabad-abad yang bekerja super teliti untuk menjaga teks yang mereka anggap suci. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran terakhir. Mungkin selama ini kita salah nanya. Kalau kita lihat rentang waktunya yang panjang banget, bahan tulis yang gampang rusak, dan sejarah yang penuh gejolak, keajaiban yang sebenarnya itu bukan kok ada beberapa salah eja, tapi justru gimana caranya teks ini bisa bertahan sampai sekarang dengan tingkat akurasi setinggi ini.